kita sampai pada bagian terakhir dari bab ini, yaitu tentang titik berat, di mana setiap benda tegar pasti tersusun atas partikel-partikel yang masing-masing partikel itu memiliki berat, sehingga resultan atau jumlah seluruh berat dari partikel-partikel penyusun itu disebut sebagai gaya berat. Dan ada satu titik tangkap dari gaya berat setiap partikel yang dinamakan titik berat, di mana titik tangkap itu, kalau kita tahan pada titik tangkap itu, maka benda tegar itu akan setimbang. Contoh pada gambar ini. Nah, ini adalah suatu mainan setimbang di mana tersusun dari partikel-partikel yang memiliki berat, dan resultan dari gaya berat partikel-partikel itu disebut berat, di mana benda ini mempunyai berat. Tetapi dari seluruh bagian benda ini ada satu titik tangkap di mana disebut dengan titik berat, yang saat kita tahan di situ dia bisa setimbang. Nah, bagaimana kita bisa menentukan titik berat? Nah, untuk benda berbentuk sembarang, kita bisa menentukannya dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, kita secara acak menentukan suatu titik, entah mau di sini, mau di bagian sini atau di bawah, terserah. Intinya satu titik, kemudian kita ikatkan tali dan kita gantung, ya. Dan setelah kita gantung, ada membentuk satu garis lurus. Kita bikin garis putus-putus pada yang sejajar dengan titik A ini. Kemudian kita pilih lagi satu titik yang lain, kemudian kita lubangi dan kita ikatkan tali lagi. Maka tali ini akan membentuk satu garis lurus, dan kita juga buat garis titik-titik yang sejajar dengan garis itu. Kemudian yang ketiga, kita bisa buat satu titik lagi dan melakukan langkah yang sama. Maka kita akan dapatkan perpotongan dari titik-titik itu pada satu titik di tengah yang kita sebut sebagai titik berat. Kita juga bisa menentukan letak titik berat melalui perhitungan. Caranya adalah dengan meletakkan benda yang kita mau hitung dan kita mau tentukan letak titik beratnya pada sebuah sistem koordinat kartesian, yaitu ada X dan ada Y-nya. Intinya adalah kita terlebih dahulu sudah mengetahui letak partikel-partikel yang memiliki berat. Di sini ada 3 partikel yang diketahui, ada partikel 1, 2, dan 3. Di mana langkah pertama adalah kita menentukan koordinat dari letak koordinat dari partikel-partikel tersebut. Contoh, untuk partikel 1, letak koordinatnya adalah dari sini ke sini yaitu X1, sedangkan dari 0 ke atas adalah Y1. Jadi nilainya berapa? Kemudian untuk W2 juga demikian. Dari sini sampai di sini adalah X2, sedangkan dari bawah sampai ke atas sini adalah Y2. Demikian juga untuk partikel ketiga. Nah, untuk menentukan letak koordinat dari titik beratnya, kita dapat gunakan persamaan ini, yaitu W1 kali X1, di mana ini adalah berat partikel 1, kita kali dengan X1 ditambah dengan W2 kali X2 ditambah sebanyak jumlah partikel dibagi W1 ditambah W2 ditambah dengan sebanyak jumlah partikel yang diketahui. Nah, di sini kita dapat dia punya letak koordinat titik berat, yaitu bagian X-nya, yaitu X0. Kenapa? Karena kita kali di sini dengan X-nya semua. Nah, untuk dapat letak koordinat bagian Y-nya, kita tinggal kali dengan Y di sini. Oke. Jadi nanti kita gunakan persamaan ini untuk dapat menentukan secara spesifik letak titik berat, letak koordinat titik berat dari suatu benda. Nah, bisa juga kalau diketahuinya
bukan berat tetapi diketahuinya adalah massa dari partikel itu, maka kita ganti W tadi menjadi M. Jadi ada M1, M2, M3 dan seterusnya dibagi dengan M1, M2 dan seterusnya sebanyak jumlah partikel. Untuk Y-nya kita tinggal ganti di bagian sini, yaitu M1 kali Y1, M2 kali Y2 dan seterusnya sampai sebanyak jumlah partikel yang diketahui. Ataukah yang diketahui dari soal adalah luasan dari benda. Artinya benda itu berbentuk luasan. Nanti tinggal kita ganti M dan W-nya dengan A, ya, untuk X dan Y-nya. Sebentar pada contoh soal kita akan lebih memahami. Ataukah bendanya merupakan benda volume, maka kita ganti dengan F di sini. Nah, untuk lebih jelas kita sama-sama bahas contoh soal berikut. Jika MA atau massa dari partikel A adalah 2 kg, MB 3 kg, dan MC adalah 5 kg, maka tentukanlah koordinat pusat massa atau titik berat dari benda tersebut. Nah, coba kita buat diketahui. Diketahui MA adalah 2 kg, MB adalah 3 kg, dan MC adalah 5 kg. Ditanya adalah letak koordinat titik beratnya. Kira-kira di mana titik beratnya? Yang penting dari untuk menyelesaikan persoalan seperti ini adalah kita menentukan dulu letak koordinat dari masing-masing partikel A, B, dan C. Nah, lihat sini bahwa untuk partikel A, koordinat X-nya adalah 3, didapat dari sini. Karena ini letak A di sini, maka untuk X-nya adalah 1, 2, 3. Oke, dan untuk Y-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, seperti itu. Begitu juga dengan B. B, X-nya adalah 8. Oke, sedangkan Y-nya adalah 6. Ya, untuk C juga sama, X-nya 1, Y-nya 2 di sini. Kalau kita sudah tahu, yang kita gunakan adalah persamaan untuk massa, dan kita tinggal masukkan M1 MA XA tambah MB XB tambah MC XC dibagi MA ditambah MB ditambah MC. Oke, maka begitu juga dengan Y-nya kita bisa dapat dengan MA YA, MB YB, MC YC dibagi MA ditambah MB ditambah MC. Tinggal kita masukkan nilainya. Dari diketahui tadi massa A 2 kg, letak koordinat X untuk partikel A adalah 3. Begitu juga dengan massa partikel B nya 3 kg, sedangkan letak koordinat X nya adalah 8. Kita masukkan nilainya, ini 51, masanya A2, B3, C5. Kemudian kita lihat hasilnya, 2 kali 3 6, 3 kali 8 24, 5 kali 1 5, jumlahnya 10. Ini kita bagi 10, maka hasilnya 35 bagi 10, maka letak koordinat titik berat X nya adalah 3,5. Sedangkan Y nya masanya sama semua, kita masukkan. Yang berbeda di sini adalah koordinat Y dari masing-masing partikel. YA 6, YB juga 6, YC nya 2. Sehingga 12 tambah 18 tambah 10 bagi 10, hasilnya 40 bagi 10. Maka koordinat titik berat Y nya adalah 4. Maka kita bisa simpulkan bahwa letak koordinat titik berat dari sistem tadi adalah 3,5, X nya dan Y nya adalah 4. Nah, di manakah letaknya? Perhatikan, karena letak titik beratnya adalah 3,5 dan 4, maka X nya 3,5. Berarti kita lihat di sekitaran sini 3,5 ya, dan Y nya 4, berarti di sekitaran sini, sehingga kita dapat simpulkan bahwa inilah letak titik beratnya.
Untuk contoh soal kedua, kita mau menentukan letak titik berat dari bangun luasan seperti ini. Jadi koordinat titik berat bangun seperti gambar berikut adalah titik-titik-titik. Nah, cara menentukan letak titik berat dari bangun seperti ini, langkah pertama adalah kita harus membagi bangun ini menjadi beberapa bangunan yang bentuknya asimetris dan bisa kita hitung dengan mudah dia punya luas. Nah, kebetulan untuk bangun ini saya membaginya menjadi dua. Yang pertama adalah bangun satu yang berbentuk persegi, sehingga mudah saya hitung dia punya luas. Bangun kedua adalah berbentuk segitiga. Jadi yang pertama adalah kita harus menghitung luas dari masing-masing bangun. Untuk bangun satu, luas persegi adalah sisi dikali sisi, jadi 4 kali 4 hasilnya 16. Untuk bangun kedua, 1/2 alas dikali tinggi. Nah, tingginya di sini adalah dari sini sampai sini, jadi kita menghitungnya 7 kurang 4 yaitu 3, maka tingginya 3. Oke, sedangkan alasnya panjangnya adalah 4, dari sini sampai sini 4, sehingga 1/2 kali 4 kali 3 hasilnya 6. Nah, untuk menentukan letak koordinat masing-masing bangun, kita tentukan letak dulu titik beratnya. Untuk benda satu, tentu letak titik beratnya di tengah, yaitu merupakan perpotongan diagonalnya. Begitu juga dengan benda 2. Nah, yang kalian harus ingat untuk kasus pada gambar segitiga seperti ini, titik beratnya adalah 1/3 dari tinggi 1/3 dari tinggi segitiga itu, sehingga kita bisa lihat di sini untuk koordinat titik berat benda satu, x-nya adalah 2. Oke, dari sini sampai sini 2 karena titiknya di sini. Untuk y-nya tentu ini kan bagi 2, 4 bagi 2 2, jadi di sini juga 2 tingginya. Nah, gampang. Kemudian untuk benda 2, x-nya tetap 2 sama pasti karena letaknya di sini x-nya 2. Sedangkan kita harus lebih hati-hati untuk menentukan y-nya. Karena dari sini sampai sini 4, maka 4 dulu. Kemudian kita tahu bahwa jarak dari dasar segitiga ini sampai ke titik beratnya adalah 1/3 dari tinggi. Sedangkan tingginya kita tahu 3, sehingga kita tambah saja 1/3 kali 3 kan 1, sehingga 4 tambah 1 hasilnya 5. Dari sini sampai di sini adalah 5. Oke. Kalau sudah kita mendapatkan data-data ini, akan lebih mudah kita pakai persamaan. Untuk koordinat titik berat sistem x-nya adalah A1, luas dari bangun 1 yang kita telah bagi tadi dikali x1 ditambah A2 dikali x2 dibagi A1 tambah A2. Begitu juga dengan koordinat titik berat y-nya, yaitu A1 y1 tambah A2 y2 bagi A1 tambah A2. Kita masukkan nilainya. Luas 1 16, koordinat x1 nya 2 ditambah luas bangun 2 nya 6 dikali dengan koordinat x untuk bangun kedua adalah 2 dibagi dengan 16 ditambah 6. Oke, sehingga hasilnya adalah 32 tambah 12 dibagi 22, 44 bagi 22, hasilnya adalah 2. Maka koordinat untuk x-nya adalah 2. Oke, kita masukkan untuk y-nya, yaitu 16 dikali 2 ditambah 6 dikali 5 dibagi 16 tambah 6, yaitu 32 tambah 30 bagi 22. Hasilnya di sini adalah 2,8. Jadi letak koordinat titiknya adalah 2 untuk x dan y-nya adalah 2,8. Di manakah letak titik beratnya? Karena koordinatnya adalah 2 untuk x dan y-nya adalah 2,8, maka otomatis x-nya pasti juga di sini. Oke, dan y-nya pasti di sekitaran sini.
maka kita bisa tentukan bahwa ini adalah letak koordinat titik berat dari bangun ini, di mana koordinatnya adalah 2 dan 2,8. Demikian.